Kalau kalian ngeklik video ini, artinya kalian cek jadi bagian dari Poppy. Halo teman-teman semua, selamat datang di Poppy Podcast Pintar. Duduknya sebentar, obrolannya bikin pintar. Halo. Ini adalah salah satu video perdana kita teman-teman. Dan kalian, artinya itu adalah kalian officially menjadi penonton pertama kita. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kita sebagai host bakal perkenalan dari dulu guys. Nama aku ini ya. Aku Fajar. Dan kita yang bakal menemani kalian selama 30 menit ke depan. Di Poppy ini kita bakal ngebahas obrolan-obrolan yang relevan banget sama anak muda zaman sekarang. Salah satunya apa, Jan? Betul. Di sini kita akan membahas topik-topik yang relevan dan trending di sosmed. Dan salah satu yang kita bahas kali ini adalah tentang guru muda. Kalau kalian buka medsos kalian sekarang, banyak banget tuh guys berseliweran di FYP atau di search bar kalian tentang Dewan Gen Z jadi guru muda. Nah itu keren banget, itu pengalaman yang unik-unik kalau kalian bisa lihat tuh dari tingkat-tingkat anak muda yang aneh sampai tingkat Gen Z-nya yang jadi guru juga aneh-aneh nih. Dan sekarang kita udah kedatangan bintang tamu yang bener-bener keren banget, inspiratif Betul. banget dan super aktif deh kayaknya. Siapa Jan? Bintang tamu kita spesial kali ini ialah Bu Muti. Halo. Bagaimana Ibu perjalanan kemari? Alhamdulillah lancar ya, Alhamdulillah. nggak ada kendala. Ngajar hari ini ada masalah nggak Bu? Alhamdulillah enggak, anak-anaknya pada langsung dia sih. Alhamdulillah ya. Ada kendala, aman-aman. Kita bakal ngebahas tentang generasi muda zaman sekarang ya Bu, yang jadi Gen Z. Nah, kita mau nanya dulu nih Bu, latar belakang pendidikan Ibu sebelumnya apa sih Bu? Dimulai dari mana nih? Mau Dari SMA boleh? SMA. Sebenarnya aku SMK ya, SMK. SMK. Jurusannya pariwisata. Waduh, Lebih ke bahasa pariwisata sebenarnya, lebih ke ya. bahasa. Lebih ke bahasa. Terus aku SMK-nya di Jakarta. Rumahnya di Depok ke Jakarta. Ya, saya berangkat Pasti pagi macet ya pagi itu ya. subuh naik kereta kan, desek-desekan bareng-bareng sama orang kerja, terus pulangnya juga desek-desekan gitu kan. Itu kebayang sih. Cuman ya itulah challenge-nya gitu kan, lebih kayak nanti akan kangen masa-masa itu. Nah terus aku kuliah di jurusan pendidikan. Nah sebenarnya jurusan pendidikan aku itu adalah pendidikan matematika atau FMIPA. matematika. Oke. Sekarang Ibu Ngajar fisika dan matematika sebenarnya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa alasan Ibu ngambil fisika atau FMIPA ini? Maksudnya kan tadinya waktu SMK itu ambil pariwisata kan Bu? Sebenarnya awalnya aku mau ke PTN ya, mau ke PTN, cuman nggak dapet lah ya jalurnya gitu kan. Terus juga kata orang tua nggak bisa jauh-jauh kali ya, mungkin anak pertama perempuan juga, jadi nggak boleh jauh-jauh sama ibu. Akhirnya kenapa memilih FMIPA, karena dilihat dari basic pas SMP itu kita aku punya nilai yang bagus-bagus untuk saintek ya, matematika, terus juga pokoknya hitung-hitungan aku lumayan bagus. Keren ya. Kalau ke pariwisata itu minat sendiri juga kok atau bagaimana? Sebenarnya masuk SMK aku juga disuruh sama orang tua. Bisa bilang. Oke, kita generasi Kita ngerti milenial. dong. Kita Iya, ngerti. sebenarnya aku pengen masuknya tuh akuntansi. Akuntansi itu kan lebih sejalan ya. Iya, Jalan gitu kan. ada Cuman nyambung. cuman pas di gelombang pertama aku daftar nggak keterima di akuntansi atau pemasaran nggak keterima. Akhirnya daftar lagi di gelombang kedua yang ada kuotanya ya di pariwisata gitu. Kebetulan akhirnya keterima di pariwisata. Jadi ke pariwisata ini masuknya bukan karena pilihan sendiri. Iya, karena ya udahlah, Ya udah aja lah ya. Tinggi banget ya. Yang juga deh ya udahlah ya. jalanin aja. Ibu, kenapa akhirnya Ibu memilih fisika? Apakah ada pengalaman khusus atau terinspirasi dari tokoh guru itu, mungkin, tokoh atau seseorang? apa gitu? Oke, jadi pas zaman kuliah aku ada guru fisika, dosen fisika aku. Dia ngajar enak banget, bener-bener se-enjoy itu. Walaupun maksudnya fisika kan banyak teori, banyak hitung-hitungan juga kan, Iya, segala macam. Cuman beliau ini menginspirasi kayak, wah ternyata fisika tuh nggak menyeramkan itu yo. Kayak seru, asik gitu kan. Udah gitu dia pembawaannya asik juga kayak. Jadi kayak dia menempatkan dirinya sebagai teman aja. Cuman ya kita juga harus sadar diri maksudnya. Apalagi kan Gen Z sekarang kan kayak ya di medsos-medsos kan ada aneh-aneh tingkahnya kan. Jadi kayak ya kita sadar diri aja untuk menempatkannya gimana gitu sama dosen. Kebetulan beliau juga asik orangnya. Jadi pilih inspirasi dari dosen. Iya. Oke Bu. Saya mau nanya, kan tadi kan Ibu ternyata tuh lulusan ini kan fisika ya, FMIPA gitu.
waktu ibu lulus kuliah nih Bu, itu pikiran waktu itu bakal ngambil apa, guru pak, atau udah kepikiran dari awal tuh bakal ngambil guru, atau ini kayak baru ya udah karena emang lulusannya fisika nih malas cari yang lain jadi milih guru? Sebenarnya aku tuh gak pengen jadi guru. Sebenarnya nggak terlalu berminat jadi guru. Sebenarnya kalau misalnya nggak ambil ke pariwisata kembali pas di kuliah, aku pengen tuh ngambil hukum. Oh, Jauh. Emang kalau linjurnya terlalu Iya, jauh kan. ini jadi gengsi banget, pelan banget ya. Terus akhirnya ya udahlah, pas udah tahu diterjun di matematika, masuk di FMIPA kan. Kalau di FMIPA kan kita belajar matematika, fisika, biologi, kimia kan Iya. semuanya. Terus setelah masuk ternyata mikir ya mau nggak mau gitu kan, apalagi kan lulusannya gelarnya kan SPD ya, gelarnya SPD, jadi kayak ya udah akhirnya kita coba terjun jadi guru. Awalnya aku jadi tutor dulu, guru private, terus ngajar di bimbel, terus baru ngajar di sekolah kan. Setelah ngajar itu, pertama kali ngajar setelah ngajar di bimbel, aku berpikir aku mau jadi dosen. Oh, Jadi dosen. kalau udah terjun ke guru, kalau guru doang kan aku sayang nih kayak gitu, aku pengen masih naik lagi gitu. Akhirnya insya Allah mau jadi dosen. Yes, berarti ibu saya ini ya. Tercapai ya. Amin, amin. Kita bantu doa dari sini. Sebelumnya kalau misalkan kan ibu tadi bilang ya, ibu tadinya nggak punya cita-cita jadi guru. Sebelumnya tuh pas itu emang cita-citanya mau jadi apa Bu? Cita-citanya, Iya. kalau cita-cita sih ya itu kalau nggak jadi, kalau misalnya terjun sebenarnya kan pelin-pelan juga sih ya. Kalau misalnya pas kuliahnya terjun ke pariwisata kembali, ya kita mau ikut kayak jadi event organizer gitu kan, terus kalau ya pemandu wisata gitu kan, jadi kayak lebih seru, asik gitu ya, kerja sambil jalan-jalan, kerja sambil having fun gitu kan. Cuman Gitu lah ya. iya, tour guide. Terus kalau misalnya emang keterima tadi ya di hukum, ya mau ngambilnya ya kita jadi pengacara gitu. Kalau nggak jadi hukum, nggak jadi pengacara, ya jadi jaksa gitu. Kan udah terjun di pendidikan, kalau jadi guru doang sayang, karena dari beberapa pihak keluarga juga kayak ya udah lanjutin aja, kalau mau mendingan lebih tinggi aja sekalian. Yes banget Keren, ya. Ini keren. Beda sama Genji yang bisa Iya, benar. rata-rata kamar ya. Misalnya kita kan kadang tuh jadi Genji tuh kan kayak lebih milih buat yang realistis aja. Iya, yang simple-simple aja gitu Simpel biasanya. aja. Kita bisa jadi panutan saya nih. Aduh. Gitu. Keren, Oke, keren. oke. Sebelum ini ibu nih guru pertama di keluarga ibu, maksudnya yang jadi berprofesi ini tuh ibu doang guru sendiri mas? Kalau dari keluarga inti dari ayah atau ibu, iya. Cuman dari omnya ayah juga guru, terus tantenya ayah juga guru gitu. Jadi ya punya lah gitu untuk arahan dari beliau-beliau ini. Cuman udah almarhum ya, jadi kayak oke, kita lanjutin lagi aja gitu. Oke bu, boleh diminum dulu? Boleh. Ya, kita minum ya. Oke. Tadi kan kita udah bahas tuh ibu tentang pendidikannya, ternyata ibu tadinya Banyak mengenceng ya. iya mengenceng banget Jadi jauh pasti yang agak pelin-pelan ya. dia. Nah, aku mau nanya nih bu, di pas jadi guru gini nih, ada nggak sih kayak tantangan dari orang tua gitu? Misalkan kan kadang tuh tadi kan ibu bilang ya tadi sempat cita-citanya tuh masa waktu masuk SMK tuh dipilih sama orang tua. Waktu ibu masuk FMIPA ini, ada nggak sih kayak tantangan dari orang tua kayak ini jangan masuk gitu deh, bilang lain aja gitu? Kalau untuk kuliah benar-benar tadinya tuh pengennya dipilihin lagi, nggak ke pendidikan. Cuman dari aku sendiri kayak udahlah, ini aku yang jalanin gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, kita akhirnya orang tua juga kayak ya udah jalanin, kalau udah pilihan kamu ya jalanin gitu. Kalau misalnya emang itu pilihan sendiri gitu, jadi didukung aja. Berarti mulai dari sini tuh udah mulai dari pilihan pribadi ya, udah kayak paksaan segala macam. Super bener keren. Keren banget. Ada nggak sih bu sosok yang kayak menurut ibu inspiratif banget nih, makanya saya pengen jadi guru yang kayak selain tadi guru fisika, guru dosen ibu ya sorry, yang buat ibu kayak aduh saya pengen jadi guru nih, maksudnya saya pengen ngajar anak-anak, saya pengen buat mereka maju lagi. Ada nggak sih? Ada dosen juga ya kan. Beliau ini dia Pak Dekan bawa di FMIPA. Dia
kalau ngajar tuh bener-bener yang seadem itu. Jadi kayak kayaknya kita, karena kalau misalnya kita kan anak-anak murid zaman sekarang, kalau misalnya belajar tuh kan tergantung gurunya juga ya. Kalau misalnya gurunya killer atau gimana kan pasti pada malas gitu kan, kayak udahlah gitu gimana. Kira terinspirasi dari beliau, kalau misalnya beliau mengajar itu benar-benar adem banget, kayak pokoknya seakan-akan kayak ya udah dia tuh bapak kita sendiri, jadi kayak enak aja komunikasinya gitu. Yang paling enak kalau dapet guru kayak gitu sih. Iya sih, kita Betul. bisa ngelirik. Apalagi kan kalau misalnya guru matematik kan pada sholat, fisika, kalau pokoknya hitung-hitungan pasti pada gitu kan. Cuman aku pengen mengubah kalau misalnya nggak semua guru itu tuh killer gitu dari mata pelajaran itu. Nah, ada pertanyaan nih Bu dari teman-teman. Waktu sekolah dulu, pengalaman apa yang paling berkesan dalam dengan pelajaran fisika yang buat Ibu kira kayak, aduh fisika nih Bu cocok nih. Gitu. Apa ya? Kalau misalnya berkesan sih karena pertama dosennya asik, gurunya asik, terus juga dulu pas di zaman SMP itu gurunya tuh benar-benar kayak apa-apa kan apa-apa manggil aku gitu kayak Oh iya. Pak, kayaknya cara ini lebih ini deh gitu kan ya. Ya udah nggak apa-apa pakai cara kamu, jadi kayak coba kamu ajarin teman-teman kamu yang lain ini biar gitu. Betul, jadi kayak ya seru aja, makanya lebih suka ke saintek gitu. Soalnya zaman sekarang kan guru-guru apalagi udah tua gitu misalnya biasanya lebih mau ikutin kata sendirian. Dia juga ngarahin. Maunya didengar. Betul. Jadi kalau baca itu lebih asik sih. Kayak makanya lebih suka hitung-hitungan karena guru-gurunya ya seperti itu gitu. Berarti guru ini berperan penting banget ya dalam Ibu, makanya Ibu mau jadi guru. Keren banget kan Ibu. Waktu kuliah gimana saya belajar fisika lebih dalam? Lebih seru atau justru kayak bikin pusing? Maksudnya kan tadi Ibu sempat bilang pernah SMP-nya pernah punya suka sama fisika gitu, itu segala macam. Karena kan kalau misalnya kita suka, terus ketika kita dapat kuning tuh kadang kayak aduh capek lagi, mumet. Gimana Ibu waktu kuliah terus mempelajari fisika lebih dalam, gimana perasaannya Ibu? Pas kuliah kan belajar banyak ya, apalagi kan MIPA. Udah fisika, matematika juga kan, apalagi kan aku lebih menjorok ke matematikanya juga. Terus awalnya suka gitu kan, terus pas udah terjun di semester 3, 4 itu udah mulai wah makin rumit gitu kan. Aduh, iya sih. Udah ada kalkulus, terus ada fisika tingkat lanjut, kimia tingkat lanjut kan. Terus wah makin gimana, cuman dosen yang dari dosennya lagi. Dosennya tuh ngajarnya benar-benar enjoy, jadi kayak ya kita enjoy juga ngerjainnya. Berarti di hidup Ibu nih guru tuh penting banget, dosen itu kayak berberusuk. Perannya sepenting itu. Berarti kalau gitu struggle nih, menurut struggle yang paling bikin Ibu pernah kayak down banget gitu loh, pengen nyerah gitu, ada nggak? Kan Ibu ngomongin soal kayak aduh gurunya baik segala macam itu buat bisa. Ada nggak sih yang kayak bikin Ibu down banget sama fisika sampai pernah sempat nyerah nggak? Kalau untuk matkul atau mapel, alhamdulillah enggak ya. Cuman di tugas akhir aja. Tugas akhir aja yang sebagai kelas 12 relatable banget ya. akhir aja sih yang bikin down sampai apalagi kan kalau dia ini kan skripsi ya. Terus kita juga aku ngerjain, mungkin orang tua aku ibu sih khususnya kayak ngeliat anak yang ngerjain sampai malam-malam kadang sampai nggak tidur karena harus bimbingan cepet-cepet, terus sampai sempat nangis juga ngerjain kayak ya Allah ini gimana ya gitu kan. Terus sampai mikir kayak apakah harus nambah semester atau gimana, karena nggak yakin gitu kan. Cuman akhirnya banyak yang nyemangatin juga, alhamdulillah selesai juga walaupun bener-bener sebikin down gitu. Susah itu sih ya. Tapi bener berat ya. Kayak tadi kita disemangatin, sekarang waktu denger susah juga ya. Waktu pada saat posisi itu tuh Bu, apa sih yang membuat Ibu akhirnya bisa kayak bangkit lagi, semangat lagi? Kan tadi kayak sempat pernah mikir apa saya ngulang matkul lagi atau segala macam. Nah, Ibu gimana cara bangkitnya dari kata terluka itu Bu? Karena banyak orang-orang ya, khususnya teman atau pasangan dan orang tua ya yang selalu menyemangati gitu kan, kayak enggak lah gitu kan, selalu bilang, kalau ibu aku selalu bilang Allah nggak bakal ngasih ujian terlalu berat kalau misalnya hambanya nggak kuat gitu kan. Akhirnya dari situ mulai berusaha lagi kan, kita berdoa juga supaya cepat selesai gitu kan. Akhirnya teman-teman juga nyemangatin, pasangan selalu nyemangatin juga, selalu support, jadi kita makin semangat juga. Oke, ngomongin masalah kuliah gitu, masa-masa kuliah, ada nggak sih hal lucu atau hal yang paling memorable banget yang berkesan sampai sekarang buat Ibu?
baru terjadi di semester 8. Karena kan gini ya, kalau pendidikan itu kan apa? Yang cowok kan sedikit ya. Iya. Di kelas aku tuh yang cowok tuh terbilang cuma 9. Tadi 9, terus berkurang jadi 7. Kan udah pada pindah kelas ataupun keluar dari kampus lah gitu kan, pindah kampus. Nah, terus kita tuh jarang banget kumpul. Pastinya yang namanya kalau sekolah antara kuliah kan sering kubu-kubuan lah ya. Iya. Circle-circle gitu kan. Jadi pas di mau semester 7, semester 8 tuh kita bener-bener yang serat itu. Tadinya circle-circlean jadi kayak nyatu satu kelas bareng-bareng, terus kita sering bikin kegiatan keluar bareng-bareng. Terus ngerasa kayak kenapa nggak dari dulu gitu kan ya, sampai teman-teman kayak mikir, jadi nggak mau pisah gitu, padahal kan ya emang udah akhirnya gitu kan harus pisah juga gitu. Kayak perjalanan gitu kan. Kayak gitu sih. Ya yang terakhir itu paling paling wah gila. Nah, itu Yang dia. pengen kita ngebikin pisah banget sih. Betul. Dari cerita ibu dari tadi SMK gimana terus kuliah, ada nggak sih Bu orang yang support ibu banget dari dulu sampai sekarang yang benar-benar kayak bikin ibu mau akhirnya kejar cita-cita ibu dilanjut lagi gitu ya? Kejar apa yang ibu pengen sekarang gitu. Dari orang tua, apalagi kan ayah selalu mengarahkan kayak Nika ada ini Nika ada ini, coba kamu coba ini kayak mengarahkan juga. Terus ibu selalu ngedoain juga, terus teman-teman juga kan pada apa ya, dia pada senang aja gitu ngeliat temannya pada maju gitu kan, apalagi kan teman-teman zaman SMP, terus SMA, SMK gitu kan, terus sama kuliah, terus juga pasangan selalu support Iya sih gitu. Kalau kita nggak di support orang tua pasti dari pasangan. Oke, ternyata jadi guru tuh harus butuh pasangan juga. Kira untuk muda dulu ya, kadang tahu. Hebat banget ternyata. Oke, banyak dulu. Oke. Kalau misal diketik lagi di flashback nih biar pelajaran hidup yang paling berkenan buat ibu apa? Apakah ada nasihat itu segala macam yang bikin ibu merasa kayak wow gitu? Ya, pelajaran hidup. Ini relatable banget gitu. Selain kuliah kan apa ada kegiatan banyak ya, bisa aku juga ikut Karang Taruna, ikut waktu itu sempat kampus mengajar juga kan dari pemerintah tuh, terus juga ikut namanya forum genre, sempat maju juga sebagai duta genrenya tingkat kota Depok. Nah itu tuh benar-benar mikir kayak ternyata teman-teman yang lain tuh semuanya pada kuliah kan bareng sama gitu. Terus aku mikir kayak kok bisa ya mereka mengerjakan tugas benar-benar secekatan itu, padahal kegiatan kita tuh banyak banget gitu, dan mereka tuh nggak pernah lengah sama tugas kuliah atau tugas sekolah gitu. Terus dari situ ya ternyata ya emang pendidikan sepenting itu gitu kan. Terus juga akhirnya sharing ya belajar lah dari situ juga, kalau misalnya mau sesibuk apapun kita, pendidikan itu utama. Atau main sebalik ya. Betul. Biasanya sekarang soalnya banyak yang yang motivator kayak Iya, sekolah nggak terlalu penting. Iya, benar. Wah, Ya yang ini kayak gini harus viral lagi. Ini harus merangsang semangat anak muda untuk belajar lagi nih. banyak banget anak-anak muda itu yang lebih gampang kayak contoh di sosmed Iya. otak tanpa dicerna Tanpa dicerna ada kayak penting dipikir-pikir lagi gitu. Kan zaman sekarang bisa banyak yang kayak gitu ya Bu. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas soal latar belakang pendidikan ibu, kemudian pas kuliah gimana, apa yang paling berkesan. Aku pengen nanya nih Bu, selama ibu jadi guru, ibu udah berapa tahun jadi guru kalau boleh tahu? Hitungannya 2 tahun. Lumayan. Baru lah ya. Udah ada pengalaman apa aja tuh Bu selama jadi guru? Maksudnya pernah ikut kakak gitu, gimana gitu? Kalau event paling kayak ajangannya itu sih kayak kan selain sibuk di pendidikan juga kan sibuk yang tadi aku bilang sebagai duta genre, sempat ikut duta genre, terus juga sempat pokoknya ikut-ikut kegiatan-kegiatan luar juga lah gitu kan, dan selalu disupport sama abang sepupu aku yang benar-benar emang beliau tuh aktif gitu kan di kampus juga. Jadi kalau ada apa-apa tuh ayo ikut ini ikut itu gitu, ntar ya istilahnya kayak dia yang modalin lah gitu kan ya, biar adiknya mau maju gitu kan. Di kampus juga ikut, kalau biasa di kampus Hima atau BEM ya, cuman kalau di kampus aku namanya Unitas untuk sekelas Hima gitu, sempat ikut juga gitu. Keren sih Bu, maksudnya
hal baru banget buat ibu. Kan sekarang di zaman sekarang tuh kalau kita lihat di media sosial ya, maksudnya kayak bahkan kadang kita pun relate dengan kayak rasa Iya. malas itu. Kayak bisa sih kayak secepat itu, maksudnya kayak bisa nembuin semangat dan mau maju. Apa sih Bu rahasianya, maksudnya kalau kita lihat tuh kadang tuh rasa malas itu ada mau semangat apapun gitu. Ibu nih bisa bilang cukup sangat aktif ya, maksudnya udah jadi Aktif banget, guru, aktif banget. terus ikut Sebelum jadi guru aja udah segala macam aktif. kayak gitu, terus jadi duta genre. Maksudnya apa sih tipsnya yang biar bisa tetap semangat gitu buat Gen Z zaman kita sekarang ini? Udah Sebenarnya ibu aku juga aktif orangnya, aktif. Dia iya. beliau tuh jadi kader juga, entah dari posyandu, terus ikut ke kelurahan, kecamatan dan segala macamnya kan. Terus akhirnya awal mula aku jadi duta genre karena ibu-ibu kader dan ibu-ibu PKK tuh kenalnya aku anaknya ibu aku gitu. Jadi kayak ini aja nih, Muti aja nih karena dia aktif gini-gini segala macam. Nah, ibu-ibu PKK juga ngeliatnya aku aktif di kampus, di luar kampus juga aktif. Jadi mereka pada menyokong aku untuk ayo ikut pijah gitu. Nah, ternyata pas ikut kan aku pikir kayak aduh kayak bebannya makin berat lagi nih gitu kan. Apalagi kan kalau duta kan sebagai role model. Akhirnya memaksakan untuk ikut, ternyata seru gitu kan. Apalagi kan kalau di genre itu kita ngebahas tentang generasi berencana gitu kan. Anak-anak zaman sekarang tuh pergaulan udah makin bebas ya, makin bahaya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, adanya forum genre ini untuk mengedukasi teman-teman gitu, biar kita tuh makin menjaga pergaulan kita, merencanakan masa depan kita entah dari karir ataupun pendidikan gitu. Iya, itu penting banget sih Bu. Apalagi muda zaman sekarang tuh lebih banyak mencontoh hal negatif. Betul. Kalau banyak budaya di luar yang bagus Iya. juga, tapi Iya. contoh banyak yang negatif. Iya, betul. Betul. Gimana nih Bu, jadi anak muda yang tetap stay positif di kalangan kayak banyak anak muda yang lebih untuk negatif, Ibu gimana rasanya bisa jadi anak muda yang lebih lebih menuju positif Kita banget? stay positif. Stay positifnya. Awalnya pasti kan ada aja ocehan atau netizen yang selalu bilang ngapain sih ketika gituan Iya. gitu Iya, kan. betul. Emang dapat apa sih ketika gituan gitu kan. Terus Omongan dari mikir teman. awalnya tuh teman-teman mungkin ih ngapain gitu kan ya. Iya, kita jelaskan aja kalau misalnya kita tuh ikut ini benefitnya ini gitu loh. Kalau misalnya kita dapat ikut kayak duta genre, kita dapat materi, terus juga kita dapat ilmu lah yang sebenarnya tuh para remaja tuh harus tahu gitu kan. Apalagi kan pergaulan makin bebas gitu kan. Itu sebenarnya untuk mengedukasi. Nah, mulai dari situ pas aku mulai ke jalan yang lebih positif, aku ngerasa kayak ternyata di lingkungan kita tuh masih banyak loh yang hal negatif kayak gitu. Dan apalagi kan kalau sebagai duta itu kan kita role model ya, kita harus mengajak teman-teman dan anak-anak lainnya untuk selalu di jalan yang positif. Jadi itu lebih challenge kita gitu kan ya. Ternyata akhirnya aku bersama teman-teman yang lain untuk membangun yang namanya forum genre di tingkat kecamatan aku. Untuk memberanikan diri, sebenarnya memberanikan diri karena melihat teman-teman di luar sana tuh makin bahaya takutnya. Apalagi kan sekarang ada namanya penyakit banyak ya, terus kayak HIV, AIDS gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya zaman sekarang tuh banyak yang nikah muda gitu kan. Iya, banyak. Nikah muda, terus kan nanti anaknya kena stunting atau gizi buruk kan, itu malah lebih bahaya lagi gitu. Iya, banyak yang mungkin nggak pikir ke depannya. Iya, makanya memberanikan diri aku untuk membentuk atau melanjutkan namanya forum genre di kecamatan aku gitu. Dan sebenarnya tuh aku duta genre juga ada partner ya, berdua kan, cewek cowok gitu kan. Jadi berdua. Iya, tadinya tuh aku hanya mau mendukung lewat belakang aja kak gitu kan ya. Cuma teman aku nggak mau, aku maunya aku yang maju gitu. Kira aku memberanikan diri sebagai ketuanya, ketua forum. Terus alhamdulillah sekarang makin aktif dan makin banyak juga kalau di kecamatan itu yang makin positif. Jadi orang-orang yang bilang ngapain sih, ternyata mereka tuh melihat ternyata hasilnya ini gitu, ternyata dia ini gitu loh. Jadi membuktikan kepada mereka. Jadi iya betul. Lihat tadi kan Ibu banyak banget kegiatan Ibu. Gimana sih cara manage waktu Ibu? Maksudnya kan dari kegiatan tadi Ibu apa namanya tadi itu? Apa itu? Forum gitu. Nah itu gimana manage waktunya buat jadi guru yang tetap bisa on time segala macam gitu, gimana Bu? Kalau misalnya di forum itu biasanya kita kegiatan lebih banyak weekend kan, jadi kayak nggak terlalu mengganggu KBM gitu lah atau jam-jam aku ngajar gitu. Jadi
kalau misalnya ada kegiatan untuk di hari weekday, paling aku memprioritaskan dulu, lihat dulu apakah yang dimana yang lebih membutuhkan aku gitu kan. Kalau misalnya sekolah kan atau belajar kan lebih membutuhkan aku kan, jadi aku selalu memprioritaskan itu. Kecuali aku ada jadwal di forum ataupun di forum lainnya gitu, jadi melihat dulu yang mana nih yang benar-benar masih membutuhkan aku, yang penting banget gitu. Jadi lihat dari kepentingannya. Iya, benar, keren. Bisa stay prioritas, bagus. Kalau tadi kan kita ngebahas nih Bu, soal hubungannya. Aku pengen nanya nih Bu, selain Ibu belajar jadi guru fisika nih Bu, ada nggak sih tantangan terbesar yang Ibu hadapin gitu, maksudnya kayak yang buat Ibu sedikit capek gitu? Ya, apakah dari murid atau mungkin dari teman-teman guru? Oke, kalau selama mengajar di sini apalagi ya, enggak ada sih ya, alhamdulillah. Cuman pas zaman dulu masih magang atau namanya kampus Merdeka tuh kan aku magangnya di SMP yang ada SMK-nya juga. Nah, SMA-nya juga lah SMK-nya. Nah, kebetulan nggak tahu sih ya kenapa tuh anak-anaknya tuh kurang suka sama aku yang untuk yang perempuannya. Oke, ya terlalu. Jadi mungkin agak gimana gitu kan, jadi aku harus berusaha gimana lagi gitu kan, biar mereka tuh nggak yang nganggapnya aku sebagai saingan mereka gitu, padahal aku di sini juga membantu mereka gitu. Itu struggle-nya tuh kalau ngomongin sama udah lagi anak SMA yang masih pubertas. Iya. Itu beda umurnya nggak terlalu jauh. Pasti ada rasa iri, bisa dilanjut sama ya lebih dalam lagi sama yang laki-laki kayak gitu. Pernah nggak sih kok ada pengalaman kayak gitu, maksudnya digoda-goda gitu? Kayak kan kalau kita bicara anak muda ya, apalagi anak SMA, SMK gitu, Masih masa-masa maksudnya masih nakal-nakal banget, Iya. centil banget. Iya. Sih kan pengalaman kayak pernah Ada godain dia gitu maksudnya. Atau mungkin Ada. dari confess kali gitu ya kan. Itu ada pas gue lagi magang tuh, baru banget masuk gerbang, terus langsung kayak Kak gitu kan, langsung kayak panggil semua. Terus ada lagi yang kok di seberangan kan gedungnya gitu, terus habis itu dia tuh dari jendela begini-gini kayak itu lucu sih, cuman tangannya kayak gimana ya, akunya kan ya lucu aja, sekedar lucu gitu kan, cuman aku menganggapnya ya udah gitu kan ya, sebagai adik kakak aja gitu kan, karena atau sebagai guru dan murid, karena sekarang aku magang ya. Terus mereka masih manggil aku juga kakak gitu kan, jadi ya udahlah gitu, ya udah aja. Nah, mungkin dari hal yang itu untuk perempuannya kurang suka, mungkin pada attentionnya mungkin ke aku gitu kali ya. Cuman kan aku nggak nasihat, ya udah aku ngapain ya udah aja gitu. Bisa ini gitu kan. Bisa selesaiin gitu ya. Oh. Ya, emang sih ya kalau selesaiin gitu ya. Iya. Oke. Kan ada nggak sih Bu hal aneh yang dilakukan sama siswa yang bikin Ibu kayak ini aneh banget nih, yang kayak aduh ini aneh batas banget. wajar lah itu ya. gitu. Kalau aneh sih Kayak absurd deh. paling random aja ya. Anak-anaknya random, kayak ntar lagi di jalan ada aja yang dipertanyakan gitu kan, entah itu ke pribadi ataupun kayak rumahnya gimana Bu gitu ya, dia punya pacar Bu gitu. Kita bagus cowok ya. Iya kayak gitu. Iya nah gitu deh. Terus tiba-tiba di follow di DM. Ini modus banget sih Bu, itu hati-hati. Itu pasti modus gitu. Wah, udah. Ya, Lebih banyak ya. Pengalaman tuh saya juga sebagai cewek yang punya teman-teman cowok, dengan waktu itu sempat ada kan Bu, misalnya ada PKL di sini nih Bu. Nah itu rata-rata yang begini cowok Bu. Saya biasa lumayan malu nih lihat DM yang aduh. Jadi sebagai laki nggak buat nanti. Aduh, udah. Malu sendiri saya. Malu ternyata kayak ini kenapa bisa ngegodain dan rata-rata anehnya tuh cowok tuh bisa kayak gitu ya, maksudnya centil kayak lebih tua. Kadang kan kalau misalnya kita sebagai cewek nih Bu, misalkan pasti saya nggak tahu Ibu gimana ya Bu, tapi misalnya saya sebagai cewek tuh kalau ngeliat yang lebih muda tuh kayak ngerasa, apalagi cowok yang lebih muda tuh pasti ngerasa kayak aneh gitu, karena rata-rata cewek tuh pengen dipenuhi sama cowok yang lebih tua. Nah gimana Bu waktu digodain sama yang lebih muda itu, apa rasanya Bu, maksudnya yang ketawa ya kayak aneh ya sih gitu kan, kayak ya udahlah anggap aja hanya malu aja gitu kan, karena kalau misalnya kita tanggapin serius tentu dia baper kan, bahaya juga ya. Bahaya guys, udah bapak ternyata cuma gitu ya udahlah itu. Kalau masih di batas wajar nanya-nanya ya udah gitu, nggak apa-apa. Ibu tau nggak sih Bu, waktu itu sempat ada viral kalau misalkan anak murid pacaran sama Bu. Oh yang itu. Nah, itu kan sempat viral di X. Tanggapan Ibu gimana nih Bu sama itu? Ya gimana ya, kalau perasaan kan kita nggak bisa
Iya sih. gitu ya, nggak bisa. Oke. Kalau dari sudut pandang Kadang manusia itu suka nggak bisa muncul disamakan. dengan sendirinya ya kan. Hmm. Cuman kalau dari saya pribadi sih agak aneh ya. Tapi lu pernah nggak sih baper gitu sama kayak anak lu? Ih, lucu Enggak. deh gitu. Berarti emang minatnya kan yang lain beda. Iya, lucu aja gitu liatnya, nggak gimana-gimana. Tapi syukur lah sih. Dari cerita pengalaman nggak ada yang sampai aneh-aneh. Iya. Iya. Keren tapi ya lumayan banyak pengalamannya ternyata kayak Agak gitu. shock juga sih sebenarnya. Terus waktu jadi guru gimana Bu? Kayak kan kalau kita jadi kayak gini, misalnya kita nih sebagai kelas tugas terus ketemu guru tuh kadang kayak ngerasa lumayan temen sebaya. Nah ibu gimana nih Bu kalau misalkan ada anak kelas atau anak murid yang memperlakukan ibu kayak tidak seperti guru-guru tua yang lainnya gitu misalnya? Yang dianggapnya kayak setara banget. Atau misalnya kayak lebih dia Bahkan- lebih friendly, apakah ibu merasa kayak saya pengen dia hargai seperti ibu guru-guru yang lain lebih tua? Ya, Karena bahkan itu kayak- mungkin ada yang ngerendahin juga. Gitu. Atau kayak ya udah saya terbuka aja maksudnya. Kalau dari saya sendiri, yang fun aja ya. Kalau misalkan karena anak zaman sekarang kalau misalnya kita tuain atau kita kerasin, kadang anaknya nggak mau denger gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalian anggap saya sebagai teman, tapi kalian juga harus ngerti posisinya gitu. Kalau misalnya kalian juga sebagai murid dan saya sebagai guru gitu. Jadi dibuat hebat dan atas dasar masih sebatas wajar aja lah Iya, ya. saya ya. Kalau udah over itu terlalu. Tadi kan ibu bilang ya sempat cerita kalau misalkan tadi struggle sempat sama kayak anak-anak yang perempuan nih. Nah gimana tuh Bu supaya ngajar terus bisa ngebangun vibe sama mereka biar lebih nyambung lagi, lebih kasih tahu lagi supaya nggak ada mereka ngerasa tersayat gitu. Paling lebih sering diajak ngobrol. Sering diajak ngobrol terus kayak ya tanya-tanya aja gitu kan ya, biar mereka juga ngerasa kayak nggak pilih kasih atau apa gitu. Padahal kan kita sebagai guru kan ya harusnya rata gitu ya, Iya, mau iya, perempuan betul. mau cowok gitu kan. Ya mungkin dari reaksi siswa-siswinya yang beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya emang siswinya merasa gimana-gimana, ya mau nggak mau kan kita sebagai guru harus kita menyetarakannya lagi gitu kan. Iya. Biar mereka tuh nggak ngerasa oh berarti ternyata gurunya nggak segininya gitu loh gitu. Emang agak susah sih kalau emang udah nggak suka sama kita ya. Betul. Biasanya Bu gimana sih first impression anak-anak ke ibu kan? Ibu ini kan guru fisika ya Bu. Seperti yang ibu bilang tadi kadang fisika tuh kayak ngebosenin, kadang mata anak-anak tuh aduh gurunya kira segala macam. Iya, Gimana Bu biasanya? kebanyakan. Sempat nanya juga ya kan ke murid-murid pas di tutor juga nanya apa sih first impression yang ketemu sama saya. Terus kata galak dari face-nya katanya, dari mukanya galak judes katanya, cuma kayak bingung kalau udah senyum mulu nih gitu kan sengaja gitu, cuma ternyata baik Kak gitu. Seragam perempuan gak sih? Kayak banget yang bilang kayak kita judes padahal enggak sih sebenarnya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan ibu jadi guru fisika nih, Bu, terus ada yang bilang, Bu, sulit atau ada yang curhat ibu, saya pelajarannya sulit. Biasanya ibu nanggepinnya gimana Bu? Kalau susu tanya gitu. Kalau saya tuh nggak pernah membatasi murid sama guru kalau misalnya bertanya, kan kadang ada yang guru males juga jawabnya kan kalau nanya mulu gitu kan. Jadi kalau saya nggak, kalau misalnya nggak tahu tanya aja sampai bisa. Gitu. Jangan sampai nanti sayanya udah selesai materi kalian nggak paham gitu. Kan sayang juga waktu pembelajarannya. Masih banyak yang begitu ya. Ibu, kalau misalkan ibu ada nggak sih trik buat ngajar anak-anak yang kurang kayak misalkan mereka lebih banyak habisin waktu buat di luar main ketimbang pelajaran, ibu ada nggak sih trik-trik buat mereka? Paling kalau dari saya sih lihat dulu karakter anaknya. Mungkin sekali dua kali pertemuan ngeliat nih karakter anaknya, oh kayak gini nih, jadi kita tahu pendekatannya tuh harus kayak gimana gitu. Kalau misalnya emang dia sering main, ya kita belajarnya sambil bermain gitu. Jadi mereka juga enjoy, nggak yang terlalu penat juga belajar gitu. Kalau ini, Bu saya bertanya, kalau dari sudut pandang ibu nih ya, kan ibu pernah kan belajar untuk dari fisika dari SMA sampai menjadi guru nih. Menurut ibu apa yang paling beda gitu? Beda apanya nih? Dari segi konsep belajarnya, segala macam, apakah Karena murid-muridnya kurikulum masih banyak? Karena kurikulum juga sih ya, mungkin bikin bedanya. Kalau Iya sih, misalnya cepat ya. dulu pas zaman masih sekolah, gurunya tuh banyak banget belajar intensnya ke muridnya, kayak komunikasi intens itu lebih sering. Terus kalau misalnya zaman sekarang kan karena kurikulum merdeka kan lebih banyak anaknya yang suka belajar mandiri gitu kan. Jadi bedanya gitu di situ. Jadi kayak kurang aja kalau menurut saya, kayak sayang banget gitu. Nanti anak-anaknya malah nggak masuk materinya ke otak mereka gitu. Betul. Bedanya sih kayak gitu ya, sayangnya.
Keren sih tadi ibu punya ternyata di era Gen Z sekarang dimana orang lagi pada malas-malasnya, kita yang Gen Z malas banget nih, ada ibu yang bisa sesemangat ini gitu, ikut forum ini itu, terus masuk apa tadi unitas ya. Iya itu Lumayan beruntung juga. Banyak kayak- support sistemnya ibu ini. betul. Kalau karena kan kita sekarang Iya. anak zaman sekarang nih misalnya walaupun banyak support system, tapi misalnya kayak udah rasa malas tuh udah capek banget gak sih maksudnya. Pasti tiduran aja. Iya, Ya kan? apalagi kayak aduh udah capek banget gitu Makanya. biasanya. Tapi ibu keren banget sih. Keren banget sih. Ketika banyaknya apa namanya tantangan tadi yang tadinya harus diminta untuk dipilih jurusan lagi sama orang tua segala macam gitu akhirnya ibu bisa end up sekarang ini. Ibu keren. Boleh tepuk tangan dulu, teman-teman. Oke. Ada nggak pesan yang pengen ibu sampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang? Anak muda zaman sekarang Gen Z dan Gen Alpha ya. Iya. betul. Tapi kan kalau sekarang tuh lebih ke gadget ya. Iya. Anak-anak zaman sekarang tuh. Ya, kalau misalnya kalian bermain gadget, jangan sampai hal-hal negatif mempengaruhi pikiran kalian. Jadi gunakan gadget itu dengan semaksimal mungkin dengan hal-hal positif. Entah itu mau menggali pembelajaran ataupun hal-hal lain yang positif gitu. Terus jangan lupa, kalian boleh bermain-main, kalian boleh having fun di luar sana, tapi jangan lupa sama pendidikan. Gitu. Ingat tuh teman-teman buat yang masih sering main-main sama pacarnya segala macam. Ya, terlalu banyak main game ya. Pacar Enggak, emang nggak main game. Aduh, seru juga ya ternyata kita ngebahas soal tadi guru muda, apalagi ini bisa jadi motivasi nih buat teman-teman semua yang mau Banget jadi ya, guru segala macam. Nah, ternyata guru tuh tidak semenakutkan, misalnya cita-cita jadi guru tuh bukan suatu hal yang kolot ya, ternyata sesuatu yang baru gitu. Misalnya masih harus dipertahankan, ternyata masih harus bisa dibangun lagi gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mau jadi guru, jangan sampai kalian yang nggak punya cita-cita, jangan sampai kalian nyerah sama apa yang kalian pengen sekarang guys. Kalau bisa, kalau misalnya sekarang nggak punya cita-cita nih, pikirin kalau bisa jadi guru. Maksudnya kan kayak gini tadi, nggak pernah kepikiran di kepalanya bahwa dari dulu dia bakal jadi guru, ternyata sekarang jadi guru. Tapi tetap jangan sampai menguasai diri sendiri. Nah iya sih, tapi Sesuai kemampuan ya. Iya. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih juga Terima Pak kasih Jan telah kembali. kita, dan terima kasih juga penonton udah temenin kita selama 30 menit ini. Ya, thank you semuanya. Thank you for listening. Thank you for stay with me, with us. Okay, so see you. Goodbye.